Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Rasil, berita dari langit kali ini saya akan mulai dengan sebuah kisah, ya. Yaitu kisah ini dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kadang-kadang suka cerita tentang kisah yang terjadi zaman dulu. Jadi kata Nabi, suatu hari ada seorang businessman, dia sedang berniaga, rupanya kehabisan uang dia. Dia perlu meneruskan bisnisnya. Dia nggak punya teman di tempat itu. Dia orang asing. Akhirnya ketemu orang, dia langsung aja, Pak, boleh saya pinjam uang? Katanya. Orang itu kaget, siapa kamu ini? Kata orang itu, boleh, tapi siapa saksinya? Katanya. Allah. Katanya. Kemudian yang menjamin kalau kamu nanti nggak bayar, siapa? Katanya. Allah juga. Orang itu senyum. Ya udah, dikasih sama dia. Allah yang menjamin. Udah. Dia janji dia mau nyebrang naik perahu, ada kapal itu kayak ferry gitu. Besok sebelum maghrib sudah dikembalikan uang itu. Berangkatlah dia naik kapal. Rupanya karena mungkin dia sibuk sehingga dia sampai di pelabuhan itu sudah terlambat. Ferry terakhir, kapal terakhir sudah berangkat. Ya Allah, gimana ya? Melihat di situ ada kayu, gitu kan? Diambil kayu itu, dibelah dua, kemudian uangnya dimasukkan ke dalam kayu itu, kemudian diikat lagi kayu itu. Zaman dulu kan uang itu kan dari koin, ya, tembaga. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, ketika orang itu minta saksi, aku bilang engkau saksinya. Ketika dia minta siapa yang menjamin, saya jawab engkau yang menjamin. Lemparkan sudah. Sudah. Nah, orang yang meminjamin itu lagi nunggu di pantai. Nunggu. Kemudian lihat ferry yang terakhir. Semua orang sudah turun. Sampai kapten turun, orang itu nggak ada. Wah, orang itu nipu, ya. Katanya kan. Sudah. Pas mau pulang, dia ada kayu di sungai itu. Sudah bagus untuk kayu bakar, ya. Diambil kayu itu. Sampai di rumah, waktu dipotong ada uang itu. Alhamdulillah. Nah, orang itu kan ya begitu yakin kan. Akhirnya dia besoknya langsung datang ke rumah dia. Papa, maaf Pak, kemarin saya terlambat. Ya, ini uangnya, katanya. Kata orang itu, loh, kamu kan sudah kirim. Oh, udah sampai. Iya, udah sampai. Subhanallah. Right? Tapi para pendengar jangan coba, ya. Orang ini ya oleh Allah dipenuhi apa yang diinginkan. Dia punya tawakal kepada Allah yang kuat. Inilah yang kita akan bahas. Ya. Apa hakikat tawakal sebetulnya itu? Right? Nah, untuk memahami tawakal ada 3 pertanyaan. Apa itu hakikat tawakal? Bagaimana kita bertawakal? Bagaimana sikap kita menghadapi hasil tawakal itu? Yang pertama, tawakal adalah ibadah hati. Makanya orang selama dia bertawakal terus dapat pahala Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hati kita menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tenang terus. Right? Tapi ada syaratnya. Untuk bisa tawakal yang sebenarnya, kita harus punya keyakinan yang penuh bahwa Allah itu alim. Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala apapun yang terjadi. Right? Tidak ada yang terjadi kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Right? Syarat yang kedua, kita mesti yakin dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu berkuasa atas segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan semua orang sudah tidak bisa membantu kita baca apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, kita juga mesti yakin akan bahwa Allah itu hakim. Sehingga apapun yang terjadi, itu pasti ada hikmatnya. Kadang-kadang kita mengetahuinya dalam hidup kita, kadang-kadang sampai mati nggak tahu. Right? Kalau kita baca kisah Nabi Musa dan Khidir, right? Kan ada anak yang dibunuh, anak yang tidak berdosa, itu orang tuanya sampai mati pun nggak tahu apa hikmatnya. Right? Ya sekarang dia sudah mati, sudah tahu pasti. Allah kasih tahu ya. Yang terakhir, kita mesti yakin dengan rahmat Allah SWT. Rahmat Allah. Maaf. Jadi semua itu mesti ada. Tidak ada orang yang lebih kasihan, right? Lebih care, concern tentang kita daripada Allah SWT. Kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang ibu kita. Jadi apa yang terjadi ini pasti itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Right? Jadi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mempraktikkan tawakal ini, yaitu al-akhdhu bil asbab, yaitu dengan menggunakan sarana-sarana, sebab-sebab yang Allah sudah siapkan. Allah itu membuat di dalam dunia ini namanya sunnatullah, sunnat Allah Subhanahu wa taala. Right? Kalau kita misalnya ingin punya anak, itu nggak cukup dengan tawakal berdoa. Kita mesti kawin dulu, baru kita tawakal berdoa. Mudah-mudahan dapat anak kita. Right? Oleh karena itu Siti Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihissalam, bayangkan seorang ibu baru melahirkan, bagaimana lemasnya kan. Itu untuk diberikan makan sama Allah, disuruh menggoyangkan pohon korma. Pohon korma itu bukan main kuatnya. Orang yang keker aja nggak goyangkan pohon korma nggak akan bisa. Tujuan Allah apa? Al-akhdhu bis asbab. Kamu harus menggunakan sebab dulu. Siti Hajar juga demikian. Ketika Ismail menangis, nggak ada makanan, nggak ada minuman, maka dia berjalan antara Safa dan Marwah kan. Itu. Maka disebut sa'i, usaha. Jadi ada usaha dulu, baru keluar Zam-Zam. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu bukan main sakitnya. Sampai bangun pun sulit. Malah Allah disuruh loncat. Menginjak bumi kan gitu. Akhirnya keluar air kan. Dan dia sembuh. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika kaumnya mengatakan, qalu inna lamudrakun, khalas, kita mati semua. Di belakang Fir'aun dengan tentaranya. Di depan laut, mau kemana lagi? Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. No, tidak. Allah akan kasih jalan keluar. Nabi Musa nggak tahu bahwa itu laut akan terbelah. Right? Nah, kalau Allah hanya untuk membelah laut, bisa aja kan, kun fayakun, terbelah sudah. Tapi kenapa Allah menyuruh Nabi Musa, fadrib bi'asokal bahar. Disuruh mukul laut itu. Tanpa pukul pun akan terbelah ya. Nah, ini Allah ingin mengajarkan bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita mesti ada usaha dulu. Makanya Nabi menggambarkan tawakal itu katanya seperti burung. Burung itu, dia kalau pagi-pagi sekali, itu terbang. Kemana dia? Mencari makanan. Burung tahu gak di mana makanan? Gak tahu dia. Tapi dia yakin. Allah telah menciptakan saya. Right? Pasti Allah sudah menyediakan. Ya tugas saya terbang. Mencari makanan itu. Allah. Tapi saya sekarang renungkan hadisnya hebat sekali ya. Nabi mengumpamakan dengan burung. Ya, karena burung itu kalau terbang bukan siang, pagi sekali. Right? Makanya kalau kita ingin berkah dalam bisnis, kata Nabi, al-barakah fil bukur. Right? Keberkahan itu ada pada pagi-pagi sekali. Right? Makanya dulu saya pernah ceritakan orang tua saya itu menjelang subuh itu suka baca tarhim, baca salawat. Right? Kayak kita sekarang sering dengar di radio-radio ya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-muttaqin misalnya kan. Nah itu kalau ayah saya misalnya agak kesiangan, akhirnya nggak pakai tarhim langsung adzan, itu yang negor siapa?
Cina, tetangga bukan Muslim, bilang panggil ayah saya namanya Mu'alim, kemana tadi malam katanya, saya jadi kesiangan katanya. Rupanya dia dibangunkan dengan tarhim, kemudian dia kamar mandi, kadang-kadang mandi, kemudian jalan dia, terus buka tokonya, makanya berkah. Nah yang terakhir, ya, kita sudah tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan apa yang kita harapkan, kadang-kadang tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Makanya sikap kita bagaimana, itu ya artinya orang yang bertawakal itu sikapnya, ya, karena orang itu kalau bertawakal sama Allah, ingin sesuatu, dia sudah berdoa, sudah berusaha, nggak berhasil, ya, ada 4 sikap manusia itu. Ada yang gerutu, ngomel, nah, marah-marah dia, nah, itu orang rugi. Karena marah dia, gerutu dia, nggak akan rubah keadaan kan. Yang kedua, orang yang sabar. Sabar artinya tidak komplain dia, tidak ngomong apa-apa, meskipun hatinya berat. Itu kan, karena dia ingin dapat pahala di Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang lebih tinggi daripada sabar. Apa itu? Ridho. Ridho artinya dia hatinya itu merasa gembira gitu. Alhamdulillah saya yang dikenakan. Right? Berarti saya ini dipilih. Karena Nabi mengatakan, idza ahabba imran ibtalah. Kalau Allah cinta kepada seorang, Allah mengujinya. Jadi saya lagi dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah syukur. Syukur. Kita kena PHK, kena sakit, ya. Karena bersyukur, pertama mungkin akan lebih berat daripada yang terkena ini. Misalnya kita kecelakaan, kaki kita yang kanan kena. Alhamdulillah yang kiri sehat, tangan sehat, mata sehat, telinga sehat. Nah, gitu. Gitu kan. Yang kedua, dengan bersyukur, dia akan ditambah nikmat sama Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Right? Ya. Oleh karena itu ada seorang dulu, dia datang sama Ustadz, dia itu ingin dapat promosi dalam pekerjaannya itu. Ya kata Ustadz, udah berdoa aja kamu, doanya ini baca ya. Setelah 2 minggu datang, ya Ustadz, gimana dapat promosi? Malah di PHK saya katanya. Kata Ustadz itu, alhamdulillah itu promosi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Ya, nanti insya Allah kamu tahu hikmatnya. Udah agak marah juga dia. Setelah 4 bulan datang dia, Ustadz benar katanya. Saya tuh dulu takut hilang pekerjaan itu, maka sekarang saya dapat pekerjaan lebih baik lagi. Pekerjaan dan saya dapat promosi yang banyak. Allah. Begitu kadang-kadang Allah SWT itu kadang-kadang kalau ingin mengangkat seorang, kadang dicoba dulu. Right? Jadi itulah hakikat daripada tawakal. Tawakal itu adalah ibadah hati. Right? Ya, untuk tawakal kita harus menggunakan saran yang Allah siapkan. Kemudian yang terakhir, apabila kita sudah tawakal, sudah usaha, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita mesti ridho atau bersyukur. Right? Karena kita yakin bahwa semua terjadi atas ilmu Allah SWT. Semua terjadi atas izin Allah SWT. Semua yang terjadi mesti ada hikmatnya. Dan semua terjadi itu adalah dari rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Right? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.